Terus semuanya, pada pertemuan kali ini kita bakalan bahas tentang spatial data. Spatial data itu terdapat dua jenis, yaitu ada spatial data raster dan juga spatial data vector. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan bahas tentang spatial data vector. Oke, sebelum kita bahas tentang spatial data vector, kita harus tahu dulu dong, apa itu suatu spatial data. Spatial data secara singkat merupakan informasi yang menjelaskan ada sesuatu di map. Jadi misalkan kan kalau kita lihat di Google Maps itu biasanya ada informasi-informasi tertentu. Misalkan, dia ada suatu informasi tentang jalan yang sedang macet, atau terdapat suatu mall di area sekitar kita, dan sebagainya gitu. Jadi itu salah satu spatial data, atau fitur yang disediakan oleh ArcMap. Oke, untuk spatial data ini kita bakalan bahas nanti 3, polygon feature, point feature, dan line feature. Di mana sebenarnya ya polygon feature itu disebut juga sebagai feature class. Jadi kalau kita bilang kayak gini, feature class polygon, feature class point, dan feature class line. Itu boleh-boleh aja. Udah paling kita langsung bahas aja untuk yang pertama, yaitu si polygon feature. Polygon feature kita gunakan untuk menandakan bahwa terdapat suatu daerah atau batasan daerah di suatu map. Untuk lebih jelasnya, paling kita langsung ke ArcMap aja. Paling sebelum kita bahas tentang feature class, aku akan ajarin kalian cara memasukkan data di ArcMap. Saya tinggal klik aja. Di sini pada aku ada map yang namanya Venezia, tinggal drag and drop, lalu pop up, klik yes saja, dan oke. Itu paling karena kalian belum melakukan georeference di map kalian. Paling itu georeference sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, maka kalian bisa ikuti gitu. Atau kalau misalkan ini aku remove, klik kanan, remove, dan tinggal add, secara kedua itu tinggal add data, udah pilih aja PNG-nya tadi, udah klik add. Maka sama aja kalau error, klik oke aja gitu. Jadi error itu istilahnya belum di-georeference saja. Nah, jadi tadi ada 2 cara, tinggal add data atau kalian drag and drop aja data kalian. Eh, paling di sini, kita akan memasukkan suatu feature class di map kita. Caranya, kalian pilih aja katalog, baru di geodatabase kalian, klik kanan, pilih new, baru feature class. Baru feature class yang pertama kita bakalan buat itu yaitu si polygon feature. Jadi, karena dia biasa digunain untuk batasan daerah, aku kasih nama field aja. Baru untuk alias itu aku kasih nama lapangan. Untuk kedua ini perbedaannya apa? Alias ini bakalan digunakan di bagian layers, sedangkan untuk name itu bakalan dipakai di geodatabase kita. Eh, paling nanti aku tunjukin aja perbedaannya. Kalau udah klik next, baru di sini kalian pilih aja sesuai dengan coordinate system di layers kalian. Dimana sebenarnya kalau kalian perhatikan aku sudah menggunakan si meter ya. Dan itu yang aku gunakan itu WGS 1984 Web Creator Auxiliary Sphere yang terdapat di Projected Coordinate System dan Word. Baru di dalamnya tadi ada si Auxiliary Sphere. Kalau udah ketemu, klik next saja, baru klik next saja, dan next. Baru kemudian di bagian tabel. Di tabel ini biasanya kalian ikuti dengan permintaan soal aja. Nah, misalkan di soal ini, kalau kalian perhatikan, kalian tinggal baca polygon feature, dia suruh kita masukkan tiga atribut gitu, atau 3 kolom. Ada name, past people, dan juga type. Tipe datanya itu text, long, dan text. Paling di sini kita ikutin aja dengan permintaan soal. Pertama itu name, tipe datanya text, past people, tipe data long, baru di sini ada si type, tipe data juga text. Baru di sini aku tunjukin aja si field properties. Field properties yang sebenarnya kegunaannya biasanya kalau di soal diganti itu si bagian length. Jadi length itu kadang-kadang bisa diganti di bagian soal. Kalau secara default kan sebenarnya argmax pasti kita 50. Saja kadang-kadang mereka gantinya jadi 10, 20, atau 30 gitu. Makanya di sini aku ikutin permintaan soal itu sih 50. Oke, paling.
Di sini aku juga tunjukin allow null value dan default value. Di sini allow null value berarti kalian, memberikan kolom tersebut bisa kosong atau ya istilahnya ada null value gitu. Di sini aku klik no aja baru default value. Aku misalkan ganti dia jadi lapangan bola gitu. Jika data tersebut tidak memiliki type atau datanya perlu dibuat gitu. Nanti aku tunjukin aja. Ini kalau udah klik finish, maka kalian perhatikan di pojok kiri atas kalian sudah terdapat si lapangan. Atau kalian bisa pastikan di geodatabase kalian aja gitu. Dan kalau kalian perhatikan, si file ini memiliki si geodatabase ini bakalan membuat polygon feature class dengan nama field. Di mana itu merupakan hasil dari si name. Baru kalau kalian perhatikan di pojok kiri ini, dia pakai nama si alias. Jadi perbedaannya itu doang. Alias itu dipakai di bagian layer dan si name itu dipakai di bagian geodatabase. Oke, kalau udah, di sini kita bakalan gambar dulu. Untuk menggambar si feature class kita tinggal klik kanan di pojok kiri atas, pojok atas saja, baru pilih editor. Kalian ulangi, klik kanan, baru pilih si editor. Kalau udah, kalian bisa pindahin ke atas, atau aku lebih suka melayang aja gitu. Paling di sini, untuk menggambar, klik aja editor, baru start editing. Baru seterusnya nanti ada si suatu tempat yang namanya create feature. Atau kalau misalkan punya kalian hilang, karena aku close ini, kalian tinggal pilih aja di bagian editor, pilih si create feature. Akan muncul kembali. Create feature itu seperti namanya, yaitu kita gunakan untuk menggambar suatu feature class. Jadi paling di sini kalau kalian mau menggambar si lapangan atau field, tinggal klik aja, baru kalian tinggal pilih aja posisi yang ingin kalian gambar. Di sini paling aku tes gambar di bagian sini. Tinggal klik, 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 dan klik aja gitu. Klik di sisi yang kalian inginkan. Kalau misalkan sudah kelar, tinggal klik 2 kali di sisi terakhir. Dan untuk memastikan si polygon feature class ini sudah terbuat, kalian tinggal klik kanan di polygon feature class-nya, open attribute table, baru nanti udah muncul gitu, object ID 1. Baru misalkan aku gambar kedua, biar kalian kelihatan aja gitu, kan aku pilih yang ini, aku gambar lagi, maka sudah muncul gitu, yang baru gitu. Polygon feature kedua, yang tab-nya langsung lapangan bola. Kenapa tab ini langsung lapangan bola? Seperti yang aku tadi bilang, kalau kita perhatikan properties-nya, klik kanan di nama kolomnya, properties, kita bisa lihat gitu, si allow null-nya no, dan juga dia memiliki default value, si lapangan bola. Oke? Itu cara menggambar. Udah paling di sini aku bakalan jelasin cara menghapus suatu data gitu. Misalkan data ini kita mau hapus. Caranya, tinggal pilih aja si pojok kiri. Misalkan aku mau hapus objek ID yang pertama, tinggal pilih aja pojok kirinya. Baru, kalian bisa pilih delete selected di bagian atas, atau klik kanan, delete selected. Dan kalau misalkan option itu nggak ada, kalian pastikan dulu di bagian editor. Kalau aku buka editornya, kalian pastikan kalian masih start editing. Kalau kalian udah stop, aku save ini, aku stop. Nah, kita nggak memiliki opsi si delete selected. Jadi pastikan editor start editing. Lalu kalian bisa delete gitu. Lalu cara menghapus. Kalau menambah ya seperti tadi, start editing ya tinggal pilih lapangan, gambar lagi gitu. Nah, dan paling nanti aku di sini aku bakalan tunjukin beberapa tool yang cukup berguna gitu. Akan aku gambar lagi di sini. Kalau udah, misalkan aja aku pengen potong mereka menjadi 2. Kalian bisa menggunakan namanya cut polygon tool. Ini ya, kalian tinggal gambar aja suatu line, baru klik 2 kali di tempat terakhir. Maka kalau kita perhatikan open attribute table-nya, dia memiliki dia menjadi 2 polygon feature class. Tuh.
Dan kalau misalkan kalian tidak mau select lagi, kalian tinggal pilih pojok kiri atas. Maka tidak terselect lagi polygon feature class-nya. Dan apabila kalian ingin fokus ke daerah polygon feature class-nya, tinggal klik 2 kali aja. Ini sebenarnya bisa dipakai di semua feature class ya. Oke? Baru, kalau misalkan kalian pengen rotate, tinggal pilih aja rotate tool yang bagian ini, rotate tool, maka kalian bisa putar gitu, polygon feature class. Dan mau pindahin tinggal edit tool, pindahin aja gitu. Jangan lupa di-select dulu ya. Kalau misalkan aku nggak select, aku nggak bisa pindahin gitu. Nah, di sini kalau diklik bisa sih, kalau udah diklik feature class-nya yang kalian pindahin bisa-bisa aja. Tapi terkadang tool itu agak nggak mau gitu, langsung muncul error. Dan di sini dia bakalan muncul error. Saya kita belum pilih feature class yang ingin di-rotate. Tuh. Ada reshape, tapi jangan lupa di-select dulu. Misalkan edit dulu deh. Edit vertices itu kalian bisa ubah titik titik biasanya ada titik kan pas kita bikin suatu polygon itu kan tadi kita pilih titik ya. Nah, jadi kita bisa ubah aja titik sisinya gitu. Edit vertices, kita tinggal klik aja titiknya gitu. Kita bisa pindah ke atas, baru klik 2 kali di tempat kosong. Pas udah berubah gitu. Untuk reshape itu sebenarnya ya hampir sama gitu. Cuman ya kalian gambar, misalnya kalian gambar ulang lagi sih. Kalian gambar misalkan di sini, tiba-tiba ada suatu daerah di sini misalkan, nah maka bisa digambar lagi. Tuh, untuk reshape, okat udah, di sini ya create feature ya seperti tadi, ya paling search-nya itu yang berguna sih. Untuk beberapa tool ini nggak kepakai search-nya. Oke. Baru paling sekarang di bagian attribute table. Di sini kalian bisa memasukkan data ya, seperti biasa. Kalau memasukkan data itu biasanya soal kalian baca aja sih ada namanya import manually. Jadi kalian bakalan masukin data seperti biasa aja, tinggal diketik aja. Jadi kan untuk calculated fill ini seharusnya, nah kalau calculated fill ini kalian menggunakan sih namanya fill calculator. Cuman itu kita nggak bakalan bahas dulu di pertemuan ini. Oke, jadi paling di sini aku tes masukkan data secara manual. Kita tinggal ketik aja. Misalkan di sini aku pengen namanya lapangan Merdeka. Baru match people-nya tinggal input manual dulu. Dimana match people itu yang ada hitungan gitu, kalau kalian baca ada match gitu, biasanya hitungan. Mungkin aja dari shape length, ditambah shape area, dan sebagainya. Cuman itu nanti bakalan bahas di field calculator. Baru misalkan name-nya lagi, misalkan lapangan Himalaya gitu. Ya, tergantung kalian lah mau kasih nama apa. Kalau aku kayak gini random random aja gitu. Tuh. Jadi kalian bisa masukkan manual dan terus kayak gitu aja untuk edit data. Dan di sini kalian bisa menambah ya, menambah suatu kolom atau menghapus suatu kolom. Misalkan aja nih, aku type-nya nggak mau dipakai lagi. Kalian bisa apabila kalian sudah save editing kalian atau sudah stop di editing. Stop editing, baru klik yes, baru editor, start editing lagi. Paling di stop dulu tadi, jangan di start dulu, stop. Di sini kalau kalian mau pastikan sudah di stop, nggak ada field kosong gitu. Kalau kalian udah stop, tinggal klik aja, klik kanan di nama kolomnya, baru delete field, baru klik yes. Baru paling kalau misalkan kalian mau menambah field, tinggal pilih aja si table option, add field. Di sini ya kalian tinggal kasih nama aja. Misalkan aku mau tambah si tab lagi. Nanti dia kehapus, pilih tab lagi, baru pilih text gitu. Ya, ini sekali kalian lagi tuh, misalnya. Kan sekarang aku ganti jadi lapangan basket gitu. Baru klik OK. Ini nggak bisa. Soalnya tadi kita pilih tidak boleh nol. Sedangkan kalau kita lihat di attribute table kita sudah memiliki beberapa polygon feature class. Jadi kalau misalkan kita tadi mau tambah yang allow null values-nya no,
kita harus hapus dulu semua feature class polygon-nya. Caranya tinggal aja klik di pojok kirinya, paling atas, diklik, baru kalian drag aja sampai bawah. Baru ya seperti tadi, kalian tinggal delete selected. Untuk delete selected, start editing lagi, baru bisa di-delete. Itu. Kalau kalian mau menambah suatu field yang memiliki null value-nya no. Oke. Tapi seharusnya di soal nggak bakalan disuruh kok bikin yang null gitu. Oke, paling aku ulangi aja, misalnya aku bikin text type no, baru default value-nya lapangan basket, bakalan bisa. Soalnya sudah kosong datanya. Kenapa kayak gitu? Soalnya istilah kayak gini, kalian sudah memiliki feature class sebelumnya. Kalau kita bilang allow null values no, maka data itu seharusnya memiliki data type. Tetapi karena type itu baru kita buat, bakalan null dong datanya untuk si polygon feature class tadi. Makanya kalau kita mau menambah suatu field yang kosong atau allow null value-nya no, maka kita hapus dulu semua data yang terdapat di feature class kita. Oke, kalau udah ya nih, kalian bisa pindah kolomnya, tinggal di drag aja gitu, bisa pindah gitu. Kalau udah ya, kalian bisa gambar ulang lagi, start editing, pilih lapangan, baru gambar lagi. Itu. Maka secara default bakalan jadi lapangan basket. Oke, paling itu ya istilahnya pengenalan untuk tool-tool editor dan juga attribute table. Dan juga paling ya polygon feature class cuma kayak gini aja. Paling sekarang kita bakal bahas tentang live feature. Live feature itu kita gunakan untuk menandakan bahwa terdapat suatu jalan atau kanal atau sungai di suatu daerah. Paling agak lebih jelasnya kita pilih art map aja. Oke, paling untuk menggambar suatu live feature, prosesnya sama persis dengan menggambar suatu polygon feature. Itu tinggal ke katalog, klik kanan di geodatabase kalian, pilih new, cek kelas. Kemudian di sini yang perbedaannya itu cuma di bagian type doang. Habis itu kita ganti jadi line feature. Name ya, di sini aku paling kasih nama misalkan road aja atau jalan gitu kan. Nah, paling untuk ujian nanti atau kuis kalian kasih nama sama aja gitu. Dengan name ya, biar gak usah ribet-ribet amat pas kalian mau cari. Tapi paling di sini aku mau tunjukin perbedaan seperti tadi ya aku kasih jalan aja. Baru pilih next, baru ya auxiliary view aja sama dengan layer kalian aja sistem koordinatnya. Baru ya pindah next sampai si table. Di sini table, aku paling bakalan kasih nama sesuai dengan si soal aja. Ini soal biasa mintanya ya cukup aja, dan name alias max both, price, dan type. Ya di sini ya kalau kalian ikuti soalnya ya gedein aja gitu. Dan name, baru alias, baru tadi ada max both ticket price. Oh, ticket price. Baru tadi ada code ini, oh dia pakai text atau string ya. Tapi oh ya, dia pakai text atau string. Baru type. Eh, paling tuh lengthnya masih sama ya, nggak ada perubahan gitu. 50-50. Udah klik finish aja. Kalau udah, sekarang kita bakal gambar. Kalau gambar ya seperti biasa, editor dinyalain dulu, baru start editing. Kalau tadi belum stop, di stop dulu, baru di save, jangan lupa di save. Oh, start editing lagi. Baru ada muncul gitu. Terkadang kalau misalkan kalian belum stop editing dan kalian udah tambah feature kelas baru, feature-nya belum muncul, feature kelas baru tersebut. Jadi ya tiap kali ingat aja, kalian stop editing dulu, baru start editing. Seharusnya feature kelas yang baru sudah muncul gitu. Kalau udah, paling kita klik aja si jalan, baru kita gambar. Misalnya aku mau mendatangkan suatu jalan gitu. Tinggal klik, klik, dan klik aja. Klik 2 kali untuk terakhir gitu. Dan seperti polygon ya, di mana kalian bisa atur atur, titiknya gitu, vertex-nya. Tinggal pilih misalkan edit vertices, maka kalian bisa pindahin gitu. Jangan lupa diklik dulu atau di-select dulu.
baru pilih lagi edit vertices, nah bisa dipindahin gitu. Jadi jalannya agak agak beraturan jadinya gitu. Ya bisa-bisalah yang lain. Cuma kalau kita perhatikan sebenarnya, di jalan ini dia tidak kelihatan banget ya kalau kita zoom out gitu, nggak kelihatan banget. Jadi kalian bisa atur si jalan ini agar lebih kelihatan. Caranya tinggal pilih aja si ikonnya. Kalau udah pilih, kalian ya tinggal pilih aja, misalkan mau highway, dia ada template gitu hitungannya, ada temanya lah yang bisa kalian pilih. Cuma biasanya kalian ikuti dengan permintaan soal aja. Di sini kalian lihat si soal di gambar, dia pakai ya terminal highway, dia nggak bilang sih dia pakai apa, cuman aku asumsikan dia pakai highway, cuma warnanya diganti jadi lapis lazuli. Yang paling klik OK, maka dia agak tebal gitu. Ya sebenarnya kalian bisa atur sendiri aja sih, nggak usah pakai highway, bisa atur aja width-nya. Kita mau kasih 7 gitu. Ah, dari jauh kita udah kelihatan gitu, oh rupanya ada suatu jalan, tuh. Dan untuk poligonnya tadi juga bisa diganti ya, dan kalau kita klik ikon lapangannya, kalian bisa ganti misalkan kalian cuma mau batasan daerahnya, jadi nggak usah ada fill color gitu. Bisa aja tinggal pilih no color untuk fill color-nya, outline width-nya kasih tinggi aja, misalkan 5. Baru agak jelas aku pakai warna Mars Red aja, udah klik OK. Nah, maka udah jelas gitu. Tapi yang paling, aku lebih saranin sih ikuti Soul aja gitu. Dia search-nya pakai yellow gitu kan. Jadi kalian tinggal ubah aja. Dan ganti outline color-nya jadi si solar yellow. Maka ya jadi mirip kayak Soul gitu. Biar, eee, sama aja kayak Soul, permintaan Soul. Eh, ya kalau kalian perhatikan open attribute table-nya sama aja gitu ya. Kalian tinggal input input sesuai dengan permintaan Soul. Kalian pakai field calculator dan ada yang input manual, tuh. Kalian untuk yang ini, di tab ini kalian, cek ya, kalau misalkan dia ada bilang either, maka kalian hanya bisa masukkan antara kedua ini, waterways dan aqueducts, nggak boleh masukin yang lain, gitu. Jadi ikutin permintaan soal. Kalau cuma input manually, maka ya input manually aja, suka hati kalian mau kasih nama apa gitu. Cuma kalau ada either gitu, kalian harus pilih salah satu. Oke, paling ya untuk line feature class, source-nya cuma itu doang. Oke, baru selanjutnya kita bakalan bahas tentang point feature. Point feature itu kita gunakan untuk menandakan bahwa suatu daerah itu memiliki suatu gedung atau suatu tempat gitu. Ya, misalkan di sini kalau kita lihat gambar, bahwa kita kayak menandakan bahwa di daerah tersebut memiliki rumah sakit, gitu. Paling kita ke arah aja agar lebih jelas. Oke, paling sekarang kita bakalan menggambar suatu point feature di map kita. Caranya sama aja, kita tinggal klik katalog, di GDB kita tinggal klik kanan, new, terus plus. Kalau udah paling di sini, point itu biasa kita menandakan bahwa terdapat suatu gedung atau suatu attraction di suatu tempat kan. Jadi aku paling kasih nama aja places saja. Alisnya juga places saja. Baru di sini aku pilih point feature aja. Udah klik next. Pilih aja Auxiliary Sphere, next next. Oh di sini ikutin juga permintaan soal. Ini kita lihat aja di bagian point feature. Eh, paling di sini ada beberapa yaitu name, type, ID, dan status. Kan di sini aku ganti aja name, type, ID, dan juga status. Kan di sini aku tambah satu aja match people gitu. Dan nanti aku bakal tunjukin sesuatu yang namanya simbologi. Agar lebih mudah aja gitu. Oke, paling kita lihat soal lagi. Name 50, tab-nya 15, ID-nya 5, dan statusnya 7. Paling kita ganti aja sesuai dengan permintaan soal. Tadi tab 15, baru ID itu 5. Untuk ubah klik dulu ya, field name-nya. Status tadi 7. Baru match people ya ganti jadi long integer aja deh. Oh ya long aja deh. Kita klik finish, maka ya udah terbuat ya. Resource. Baru kalau menggambar sama aja. Karena create feature belum muncul, buka aja si editor, stop editing dulu, di save, baru start lagi,
baru pilih aja si places-nya. Untuk places tinggal klik aja gitu, klik sembarangan maka dia bakalan sudah terbuat. Kalau kita perhatikan open attribute table ya, nah dia udah terbuat gitu, langsung banyak. Jadi tinggal klik aja. Oke, kali ini tadi ada typo dikit, ini kalian bisa ubah ya. Misalnya dia berdasarkan si alias. Jadi misalkan type bisa diubah gitu. Tapi name-nya nggak bisa diubah. Sama aja tinggal buka properties, ya kalian tinggal ubah aja tadi. Klik kanan, properties, name. Kalian bisa ubah-ubah aja sesuai dengan kalian aja mau pilih gimana gitu. Paling di sini ya kalian bisa input manual atau sesuai dengan permintaan soal ya, yaitu kebanyakan sih pakai, Fit Calculator. Cuman di sini ya ingat aja kalau input manually either kalian harus salah satu, restoran, hotel, bar, supermarket, atau bridge. Jadi nggak boleh selain kelima ini. Kalau input manually ya seperti kalian aja, mau masukkan gimana gitu. Kalau status juga sama private atau public doang, kalau ini ya calculated field, di mana akan dibahas di Fit Calculator. Paling nama tadi suka hati misalkan aku mau kasih mall, baru tab ini kan ada beberapa jenis ya, restoran, hotel, bar, supermarket, bridge. Jadi paling aku ikutin aja, orang. Di sini ID aku masih suka hati aku aja ya, misalkan MA01, baru statusnya tadi ada public atau private. Jadi ikutin aja misalkan private. Tapi mall bisa public ya, ya udah kasih public aja. As people di sini aku misalkan random aja ya. Jadi ikutin aja deh dengan permintaan soal. Ini aku misalnya kasih nama, restoran mungkin TikTok gitu, top, ini RI aja deh, 01, baru misalkan mall, mall itu misalkan sampel aja, baru public 20 misalkan, baru dia gak ada mall ya? Udah, ikutin soal hotel aja misalkan, hotel, bar, supermarket, bridge. Jadi paling ini aku dipercepat aja. Ini aku udah input semua. Sebenarnya untuk ID ini ya sesuai permintaan soal itu dia pakai calculated field ya. Dan jadi kalian search-nya jangan input manual. Ini ya aku cuma biar rapi aja gitu. Oke, paling di sini, kalau kalian udah input semua datanya sesuai dengan permintaan soal, kecuali untuk ID ya. Jadi nanti aja, kita tinggal ya bisa menggunakan data ini, untuk membuat yang namanya simbologi. Simbologi itu misalkan yang tadi ya, kalau kalian perhatikan dia udah memiliki suatu kayak indikasi bahwa dia suatu hospital gitu. Nah, jadi untuk melakukan simbologi cukup mudah sebenarnya, dengan menggunakan beberapa data yang sudah dibuat sebelumnya. Yang seharusnya kita pakai sih type doang sih, untuk simbologi dan match people. Oke, untuk membuat simbologi tinggal klik aja simbol di places-nya. Kalau udah, di sini kalian tinggal ikutin dengan permintaan soal. Kalau di soal itu, ya bentuknya kayak gini, suatu tabel gitu. Untuk tahu dia pakai simbol apa, kalian ikutin, yang pertama. Ini seharusnya yang pertama simbol, baru warna, baru ukurannya. Dan untuk, lebih mudah ya tinggal lihat gambar aja gitu. Paling aku bikin yang pertama dulu si bar. Oh ya, paling ini sebenarnya ya cuma ubah semua ya. Kalau ini ubah semua ya, kalau misalkan aku high school, ya kan, dia langsung ubah semua. Cuman kalau, di permintaan soal, kalau kalian perhatikan, dia bukan ubah semua gitu. Ya sesuai dengan tipe-tipenya. Jadi untuk melakukan sesuai dengan tipe, tinggal klik kanan aja di places-nya, baru paling properties, baru pilih yang simbologi. Nah, di sini ada beberapa ya, ada feature, categories, quantities, chart, dan multiple attribute. Paling yang bakalan kita pakai cuma dua, yaitu categories dan juga quantity. Kalau feature itu ya istilahnya kalau kalian pilih ya, misalkan aku pilih circle aja nih, klik apply, maka semua bakalan ikutin gitu, sesuai di si feature atau single simbol. Kalau kita mau bahas sesuai kategori, sesuai dengan permintaan soal, kalian tinggal pilih aja kategoris, baru pilih aja yang unique values,
Di sini kalian pilih dulu kolom yang digunakan sebagai patokan. Yang kita gunakan sebagai patokan itu si type. Cara tahunya ya kalian tinggal install aja. Dibilang change the points of value using symbology categorized based on the type. Oke, kalau udah, pilih add all values. Baru kalau kalian lihat dia sudah ada semua ya, 5 yaitu bar, bridge, hotel, restoran, dan supermarket. Pastikan sesuai dengan soal. Bar, bridge, hospital, restoran, dan supermarket. Baru ya ikutin dengan permintaan soal lagi. Ubah simbol ya dengan klik simbol kecil yang ini sebelah nama atau di kolom simbol, tinggal diklik aja. Berarti tinggal bar. Bar itu tadi dia pakai si simbol circle 11. Jadi ikutin aja gitu. Simbol circle 11. Tinggal diketik di search-nya, kalau nggak ada, kalian hapus saja 11-nya. Kalau nggak ada lagi, paling dia agak susah sih terkadang untuk memunculin datanya gitu. Paling ya circle aja deh. Seharusnya circle doang. Di circle udah muncul, dia mau yang 11. Pilih aja yang 11. Baru pilih aja color-nya jadi soal yellow. Sesuai dengan permintaan soal, ukuran 35. Maka ya udah, isi bar bakalan keubah jadi warna yang sesuai dengan permintaan soal. Jadi paling simbolnya nggak usah cari, langsung cari di sebelah belakangnya. Atau tinggal di copy, terusnya bisa langsung ketemu. Kita bridge, kita ubah, terusnya tinggal klik enter aja, nah, langsung ketemu gitu. Udah ketemu, ya warnanya black aja search-nya, terusnya 35. Oke, black aja, jadi nggak usah ubah. Oke, maka udah keubah. Baru kalau mau ubah yang lain, kalian klik aja bagian bawah ini, dia bakalan muncul scroll begitu. Ini sebenarnya cuma, kayak layer ya. Jadi ya istilahnya kalian cuma pindahin posisi doang sih sebenarnya. Ya tinggal udah klik instruksi nanti ada scroll bar tinggal tarik ke bawah aja, baru ubah lagi. Itu si hotel dia maunya oh dia nggak ada hotel ya? Paling ini hotel aku anggapannya jadi hospital aja deh. Jadi ini paling tadi ada typo. Cuman kalau, nanti ujian ikutin permintaan soal. Hospital. Hotel sepertinya ini, baru dia maunya pas rate, size-nya 35. Ya oke aja. Paling kalau kalian bingung, copy aja sih bagian belakangnya misalnya start 1 tinggal di-copy aja, baru start itu untuk si restoran, baru di-paste aja, enter, langsung dapat, ubah warnanya, terusnya ginger pink atau yang lain, ginger pink baru ukurannya 35. Nah, baru ubah lagi supermarket, dia maunya kayak 2, baru sky blue size 35. Udah keubah semuanya. Untuk agar semua poinnya berubah di map kita, tinggal klik apply aja. Maka dia bakal berubah sesuai dengan tipe-tipenya. Kalau misalkan aku fokus ke restoran, ah, tadi ini terlalu zoom. Nah, di sini kalian bisa lihat gitu. Dia udah bentuk bintang, bar itu source-nya yang hitam sama kuning gitu. Ini bakalan sudah berubah sesuai dengan permintaan soal. Dan baru sebenarnya kalian bisa ubah sesuai dengan quantity. Ini aku tunjukin juga aja. Di sini ya untuk berdasarkan gambar ya, simbologi berdasarkan suatu tipe gitu atau suatu teks. Jadi kategori itu berdasarkan teks. Cuman search-nya people tadi match people juga bisa sih. Jadi dia dia nggak berdasarkan teks, melainkan ya sesuai dengan unique value. Jadi semua tipe bisa aja untuk unique value, tapi quantities harus dalam bentuk integer atau ya istilahnya suatu angka lah, bisa float, bisa integer. Kalau kalian di sini aku paling pilih match people aja. Jadi quantities kalian bisa ganti aja sih sesuai dengan kalian mau gimana. Kalau aku graduated color aja, baru value match people. Di sini ya karena kecil banget, aku tinggal ubah ukurannya aja gitu. Makanya aku ubah ukuran jadi 35.
agar kelihatan jelas saja. Nah, kalau udah, kalian bisa pilih sih color-nya mau gimana gitu. Tapi aku udah prefer yang biasa aja. Kalau misalkan soal minta warna, ya udah tinggal pilih aja warnanya. Udah klik apply, maka dia sekarang bakalan sesuai dengan si match people. Misalkan kita lihat ke 700, nah, dia bakalan paling hitam. Soalnya kalau kita perhatikan di sudut kiri kita, dia ada indikasinya atau ada range-nya gitu. 100 sampai 120 bakalan warna kuning terang, dan sampai paling 500 sampai 700 bakalan paling coklat. Nah, tapi kalian sebenarnya bisa ubah sih value-nya. Pas psikologi, ya kalian bisa ubah-ubah aja gitu. Eh, misalkan aku mau harusnya bisa ubah ya? Nah, kalian bisa ubah gitu. Jadi kalau misalnya kalian ubah 130, ini langsung auto jadi 131 sampai 150. Itu, kalian bisa ubah-ubah aja. Eh, terus paling kalau label kalian bisa-bisa aja ya. Label itu kalian bisa ubah, kayak kalian bisa kayak kasih suatu nama gitu di point feature kalian. Ini aku kasih nama sesuai dengan name-nya gitu, agar lebih jelas lagi dia merupakan apa gitu. Kalau kalian mau kasih nama pilih label, ya aja gitu. Dan placement seharusnya nggak diubah sih, kalian nggak bakalan disuruh gitu. Tapi kalau misalkan disuruh ya kalian udah tahu ya, bisa kasih label atau suatu nama di point feature kalian. Paling itu seharusnya sekian untuk materi, spasial data. Paling sekian untuk materi hari ini, sekian dan terima kasih.